pengelolaan sumber daya. Sebelum itu saya akan absen dulu ya. Abdullah Munjidul Mufarrikin. Terus Ilham Habibullah. Leon Jaya Afan. Maulida Muhammad Eka Fakih. Muhammad Romi. Muhammad Ali Rizki. Muhammad Aziz. Muhammad Novi. Muhammad Rizki Aditya. Kamalida. Muhammad Rafiki. Nadia Anum. Sakinah Mawaddah Warahmah. Sylvia Nati. Sofia ini Sabila. Tayyib. Sebelum kita memasuki pelajaran, lebih baik kita membaca doa. Berdoa dimulai. Sebelum saya lanjut, saya tanya sedikit tentang materi yang kemarin. Apa sih itu sosial? Apa yang kalian tahu tentang sosial? Ada yang tahu? Sosial adalah ada yang tahu ya? Saya lanjut di sini dulu. Peranan institusi sosial dalam pengelolaan sumber daya untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi manusia untuk masa depan berkelanjutan. Di situ memahami institusi sosial. Apa itu institusi sosial? Institusi sosial adalah perangkat norma dan perilaku yang mapan yang mengatur bidang-bidang penting kehidupan sosial. Institusi ini memberikan struktur dan tatanan, membimbing bagaimana masyarakat berfungsi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ada berapa macam? Yaitu ada 5. 1, yaitu keluarga. Yang kedua pendidikan, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat pemerintahan, dan yang kelima itu adalah agama. Terus sumber daya alam atau yang bisa dinamakan dengan fondasi ekonomi sangat penting untuk kelangsungan hidup dan berkembang manusia. Institusi sosial memainkan peran krusial dalam pemanfaatan berkelanjutan, konservasi dan distribusi yang adil. Mengelola sumber daya alam yaitu yang di sini. Yang pertama regulasi dan konservasi. Apa itu Pak? Regulasi dan konservasi. Ini pemerintah menetapkan undang-undang dan kebijakan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan mendorong konservasi sumber daya alam. Sama kayak yang kemarin. Contohnya apa? Penebangan hutan yang
ilegal. Betul. Terus yang di sini praktik berkelanjutan. Institusi pendidikan dan ibadah ilmiah dan badan ilmiah meneliti dan mempromosikan metode ramah lingkungan untuk ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam. Tidak ada alamnya. Jadi ada di depan, tidak ada alamnya. Praktiknya gimana? Ada yang tahu tidak? Ini gini. Metode ramah lingkungan kalau di sini itu apa? Memanfaatkan sumber daya alam yang metodenya ramah lingkungan. Tong sampah dari bambu. Ramah lingkungan enggak? Ramah. Terus apa lagi? Apalagi? Meneliti dan mempromosikan metode ramah lingkungan berefeksi dan penggunaan sumber daya. Ada yang tahu lampu itu enggak? Matahari. Ya. Tenaga surya. Itu ramah lingkungan. Kenapa? Karena di situ sudah diteliti oleh badan ilmiah dan institusi pendidikan. Ini ramah enggak ya? Kurangnya apa? Gitu. Dan yang ketiga, distribusi yang merata. Institusi ekonomi dan politik berupaya memastikan akses yang adil dan pembagian manfaat dari sumber daya alam untuk semua lapisan masyarakat. Distribusi yang merata seperti halnya beras apa? Beras bulog. Itu distribusi yang merata. Terus sumber daya manusia, mesin kemajuan. Sumber daya manusia, Orang-orang dengan keterampilan, pengetahuan dan potensi mereka sama sepertinya institusi sosial mereka individu untuk berkontribusi secara berarti pada masyarakat dan pengelolaan sumber daya. poin yang pertama apa? Pendidikan. Kenapa pendidikan itu penting? Karena di sini sumber daya manusia, mesin kemajuan. Di luar negeri kita kalah saing sama luar negeri itu gara-gara apa? Mesin kemajuan. Karena pendidikan. Masih banyak di sini tuh, di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang namanya apa ya? Cuman butuh ijazah, tapi tidak mau sama ilmunya. Terus yang kedua, pelayanan kesehatan. Institusi memastikan kesejahteraan dan produktivitas populasi. Ini seperti gini. KB, tahu KB enggak? Keluarga berencana, tahu enggak? KB. Ibu-ibunya pasti tahu KB. KB itu 2 anak cukup. Iya, 2 anak cukup. Iya. Tapi ada tapinya. Kadang ada yang 2 anak cukup merasa masih kurang. Itu di sini yang kurang memadai. Kurang memahami tentang pelayanan kesehatan, institusi memastikan kesejahteraan dan produktivitas populasi. Situ. Terus yang ketiga, pasar tenaga kerja. Sistem ekonomi menciptakan peluang kerja dan inovasi. Pasar tenaga kerja. Terus yang keempat, kelompok komunitas mendorong kolaborasi dan bertindak kolektif menuju tujuan bersama. Seperti hanya apa? Kelompok komunitas yang mempunyai tujuan yang bersama. Ya kalian ini, komunitasnya kalian ini punya tujuan bersama enggak? Ya. Tujuan untuk mempunyai
manusia kontribusi utama. Yang pertama, pengembangan keterampilan. Sistem pendidikan membekali individu dengan keahlian yang dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya dan inovasi teknologi. Pengembangan keterampilan. Ada nggak di sini yang ikut les? Ada yang main game? Ada. Pernah nggak ikut kejuaraan turnamen? Enggak. Nah itu di sini bisa juga pengembangan keterampilan ini bisa melalui apa? Yang pertama, kalau di sekolah itu les, melalui les. Yang kedua, kalau di rumah itu apa? Belajar. Terus poin yang kedua, kerangka etis. Institusi agama dan budaya menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan pengelolaan lingkungan. Menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan pengelolaan lingkungan. Nah, ini kerangka etis ya. Institusi agama dan budaya menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan pengelolaan lingkungan. Seperti halnya ada makanan, logo halalnya ada enggak? Ada yang tanggung jawab enggak? Ada kan? Yaitu di sini agama mainnya peran agama dan budaya itu di situ. Di makanan, logo halal itu kan ada. Ya ini agama, peran agama. Maaf, ada iklan sebentar. Terus yang dilanjut ya, untuk poin yang ketiga, keterlibatan komunitas, organisasi sosial memobilisasi masyarakat untuk upaya konservasi partisipatif dan pembangunan lokal. Apa di situ keterlibatannya? Untuk memberdayakan potensinya apa keterlibatannya? Ikut bekerja. Terus interaksi sumber daya dan masyarakat. Hubungan antara sumber daya dan manusia bersifat sinkris. Lingkungan alam yang sehat mendukung kesejahteraan manusia, sementara modal manusia yang stabil dapat mengelola dan berinovasi dengan sumber daya dengan lebih baik. Yang pertama apa? Yang kedua, pengembangan manusia. Terus kesejahteraan manusia. Terus sumber daya yang efektif. Nah, apa itu manajemen sumber daya yang efektif? Apa? Nih, sumber daya alam. Ini namanya apa? Terus tantangan dalam pengelolaan sumber daya itu di situ ada 4. Yang pertama yaitu konsumsi berlebihan. Contohnya untuk konsumsi yang berlebihan itu apa? Apa? Konsumsi yang berlebihan. Kayak kemarin saya jelaskan yang diminta pengembangan pohon tumbuh berlebihan ya? Berlebihan. Yang kedua, ketidaksetaraan. Perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaatnya seringkali menyebabkan konflik sosial. Ketidaksetaraan itu apa?
ketidaksetaraan gimana? Kurangnya apa? Pendidikan. Ini yang menyebabkan ketidaksetaraan. Kalau kita sama-sama tahu, di situ tidak akan ada ketidaksetaraan. Jadi kurangnya pendidikan, kesadaran yang memadai tentang masalah lingkungan dan tertib berjalan. Pemerintahannya gampang. Indonesia itu lemah deh. Loh, lemah enggak? Ayo. Enggak, alasannya apa? Pemerintah Indonesia itu lemah apa enggak? Enggak ya. Alasannya itu apa? Kasih saya alasan satu. Kenapa Indonesia itu bukan negara yang mempunyai pemerintahan yang lemah? Kenapa? Karena apa? Pemerintahan Indonesia pun tidak lemah. Katanya tidak lemah, kuat, ya. Nih, kuat. Kuat kan Indonesia? Kenapa? Adil. Memang Indonesia adil? Memang Indonesia adil? Saya memang Indonesia adil? Adil. Adil apa benda? Kenapa benda? Ayo. Oh, koruptor. Boleh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Karena banyaknya koruptor. Gimana cara mengatasi koruptor? Kalau pemerintahan Indonesia itu tidak, tapi orangnya di situ biasanya yang membuat masalah. Kenapa Indonesia kok menjadi negara yang berkembang, bukan negara maju? Karena apa? Pemerintahannya. Ada pemain bola Indonesia, pemain yang asli itu tidak dimainkan, pernah lihat ya? Nah, kenapa itu tidak dimainkan? Kan itu memanfaatkan sumber daya manusia ya, memanfaatkan sumber daya manusia. Kenapa kok tidak dimainkan? Malah yang naturalisasi yang dimainkan. Kenapa? Ya kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena kualitas. Kenapa Indonesia kok tidak memainkan pemain lokalnya? Karena kualitasnya memang jauh. Tuh. Saya pun kurang tahu ya kualitas dari segi apanya itu kurang tahu. Terus lanjut. Nah ini menuju masa depan berkelanjutan. Memperkuat institusi sosial dan mendorong kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Yang pertama apa? Reformasi kebijakan, mengembangkan dan menegakkan undang-undang lingkungan yang kuat. Gimana caranya? Ada gambaran? Mengembangkan dan menegakkan undang-undang lingkungan yang kuat. Contoh kecil di lingkungan sekolah apa? Apa? Buang apa? Sampah. Ya buang sampah itu gimana? Buang sampah mana? Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu
Kalau di rumah, umpamanya ini kan reformasi kebijakan mengembangkan dan menegakkan yang di sekolah, ya, menegakkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus cara membuangnya gimana? Membuat tong sampah. Terus pemberdayaan masyarakat, melibatkan penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini pemberdayaan masyarakat. Lihatnya gini. Di sini kan pesantren, ya. Di sini pesantren mau mengadakan haflatul iktibar, intihan. Mau mengadakan intihan. Di situ apa orang-orang luar yang ikut apa? Pasti orang-orang sekitar lingkungan. Itu untuk pemberdayaan masyarakat. Yang kedua itu membuka lapangan pekerjaan untuk warga lokal. Seperti halnya pabrik. Ini ada lagi untuk pemberdayaan masyarakatnya. Bisa enggak mengoperasikannya? Mengoperasikan mesin itu bisa enggak? Mengoperasikan mesin bisa enggak? Bisa. Asalkan belajar. Meskipun belajar kalau tetap salah itu tidak benar kan? Ya. Terus inovasi teknologi, berinvestasi dalam teknologi hijau dan solusi berkelanjutan. Inovasi teknologi ini apa? Inovasi teknologi ialah ada gambaran, ada. Nih, saya kasih gambaran satu. Berinvestasi dalam teknologi hijau dan solusi berkelanjutan. Teknologi hijau itu apa? Teknologi hijau itu apa? Tumbuhan. Teknologinya itu apa? Hijaunya kan tumbuhan. Teknologinya gimana? Dan sekarang Indonesia lagi kekurangan pupuk. Ya. Pupuk itu di mana-mana kurang sekarang. Indonesia harus berinovasi itu, membuat pupuk organik dengan sendirinya. Ya, memanfaatkan sumber daya. Seperti apa? Ada yang tahu pupuk organik? Kotorannya sapi. Nah, kotorannya sapi, kotorannya kambing. Terus kalau gas itu dari kotorannya ayam. Ada yang bisa di sini membuat? Tidak bisa ya. Nanti prakteknya ketika SMA. Kerjasama global mengatasi masalah lingkungan lintas batas secara kolaboratif. Global itu kerjasama global itu seperti apa? Indonesia bekerja sama dengan negara lain. Nah, di sini ada kesimpulan. Tanggung jawab bersama. Masa depan planet kita dan masyarakatnya bergantung pada seberapa efektif institusi sosial kita mengelola sumber daya alam manusia. Ini membutuhkan komitmen kolektif terhadap keberkelanjutan, kesetaraan dan kemajuan. Terus itu di situ ada satu. Katanya Robert Swan. Ya, ini katanya Robert Swan. Coba dibaca. Nah, di situ ancamannya. Masih punya pikiran ini enggak? Kayak halnya kalian punya PR, ya kan? PR, punya tugas lah di kelas.
kumpul jadi satu, berkelompok. Nggak ada yang ngerjakan sama sekali. 3 orang ini berkelompok, nggak ada yang ngerjakan kecuali satu. Yang 2 ini masih bergantungan ke yang satu ini. Itu bagus nggak? Biasanya tiga-tiganya mengerjakan. Itu baru bagus. Kan kita belum tahu nilainya yang satu anak yang mengerjakan itu benar atau tidak. Kalau kita kerjakan bersama kan bisa komunikasi. Ini kurangnya ini, banyak kurang ini. Saling tukar pendapat. Itu akan menciptakan kemajuan, kesetaraan dan kemajuan. Akan tercipta di situ. Yang penting jangan mengerjakan sendiri. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Saya kasih kuis ya. Saya kasih kuis. Nah, ini kuisnya. Tanggung jawab apa yang kalian rasakan di sekolah? Oke, di dalam kelas tanggung jawab kalian itu apa? Nah, menghormati guru. Terus piket. Ada lagi? Apa lagi? 2 masih. Belajar. Yang nyari belajar. Terus masuk dalam pakaian rapi itu tanggung jawab enggak? Sudah dilaksanakan? Sudah. Yakin? Sudah punya gambaran enggak dengan pengelolaan sumber daya? Kasihkan saya contoh satu aja. Kalian mengelola sumber daya alam. Mengelola sumber daya alam di sekitar kalian apa? Apa? Bisa buat keripik enggak? Dari singkong. Itu kan ada di sekitar kalian. Ada kan? Singkong itu ada kan di sekitar kalian? Terus satu lagi, ini terakhir satu lagi apa? Yang bisa kalian manfaatkan di lingkungannya kalian. Apa? Ya, satu. Satu ya, satu lagi ya. Apa ya satu ya? Kan satu tadi sudah. Yang kedua apa? Jago boleh. Apa lagi? Yang satu? Yang dikirim ke Bali. Bambu. Sudah paham ya? Sekian dari saya. Bila ada kata dan ucapan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.